Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kawan, sedulur Simo dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan cara untuk membuat musuh kita kejang-kejang maupun stroke. Jadi akan langsung terkapar ketika ada seseorang yang zolim kepada Anda, yang berbuat durhaka kepada Anda, yang terus mencoba membuat diri Anda jengkel, yang terus menzolimi Anda tanpa henti, yang di situ tidak ada kapok-kapoknya. Sehingga perlu tindakan dari Anda supaya orang tersebut merasakan dari perbuatan dia, dan kita harapkan orang tersebut tidak mengulangi dari perbuatannya. Lebih-lebih ketika orang tersebut bermain dukun, sandat ataupun sihir kepada Anda, maka hal ini tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Ketika kita membiarkan, maka yang terjadi orang tersebut akan terus berbuat seperti itu ketika dia bersiteru dengan orang yang lain. Jadi ketika ada masalah dengan orang yang lain, dia juga akan menggunakan cara sama. Sehingga perlu tindakan dari Anda. Yang akan saya ijazahkan ini sebuah ilmu, hanya menggunakan 3 kata, yang ketika Anda baca, pasti jin kafir apapun bentuknya akan langsung kejang-kejang terkapar. Ingat, kejang-kejang terkapar. Dan ketika targetnya adalah seseorang, maksud saya orang yang zolim kepada Anda, jangan heran ketika orang tersebut bisa saja langsung stroke, langsung lumpuh, kejang-kejang di tempat. Sebenarnya ini adalah salah satu keilmuan yang sering saya praktekkan ke murid saya. Maksud saya adalah saya dengan murid itu sering mempraktekkan ilmu ini. Dan ketika saya baca ilmu ini, pasti ada jin-jin yang di situ langsung terkapar ketika terkena sengatan keilmuan ini. Jadi ilmu ini cukup unik sekali. Dan keilmuan ini kebetulan saya mendapatkan ijazahnya dari guru sejati, yaitu terbuka keilmuan secara hak yang disaksikan secara nyata, baik itu secara batin maupun secara fisik. Jadi ketika saya praktekkan, keilmuan ini sangat luar biasa sekali. Dan bahkan ketika keilmuan ini kejadiannya terus seperti itu ketika saya praktekkan, akhir-akhir ini memang jarang saya praktekkan. Misal seperti ini saja. Di dalam rumah saya membaca doa 3 kata ini. Yang terjadi adalah ketika ada jin kafir ataupun jin makhluk halus yang masih bertahan di situ, yang terjadi adalah misal dia di atas ataupun di bawah. Ketika dia masih bertahan di situ, dia akan langsung kejang-kejang. Bisa saja langsung meninggal. Jadi, ketika Anda di posisi yang benar, silahkan digunakan. Namun ketika diri Anda di posisi yang salah, jangan pernah menggunakan ilmu ini. Karena biasanya ilmu ini, sesuai dengan pengalaman saya, akan bekerja kepada jin ataupun seseorang yang sudah berbuat ataupun mengganggu diri Anda. Pasti dia akan terkena sengatan keilmuan ini. Setiap orang yang berbuat jahat kepada Anda, ketika Anda ingin memberi pelajaran dan dia supaya tidak berbuat kejahatan seperti itu lagi kepada Anda, kepada yang lainnya, artinya mencegah orang tersebut supaya tidak menggunakan kejahatannya ke yang lain lagi, Anda harus memberi tindakan. Namun ketika Anda memiliki pandangan yang lain juga tidak masalah. Maksud saya, Anda biarkan saja, itu hak diri Anda. Namun di sini saya hanya mengijazahkan kepada sedulur yang memang sudah tidak tahan dan sekedar hanya ingin memberi pembalasan pelajaran kepada orang tersebut agar kapok dan tidak
berbuat kejahatan lagi, baik itu secara gaib maupun secara nyata. Langsung saja akan saya ijazahkan kepada kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Namun seperti biasa, sebelum saya ijazahkan, bagi kawanku semuanya yang singgah di channel ini dan belum subscribe, silakan terlebih dahulu klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Langsung saja untuk ijazah ilmunya. Pertama di sini kita akan mempraktekkan untuk membinasakan terlebih dahulu jin kafir yang berada di rumah Anda, baik itu kiriman dari seseorang yang zolim kepada Anda, baik itu kiriman dukun sandat ataupun dukun suruhan, kita musnahkan terlebih dahulu. Baik itu ada buhulnya, ada jinnya di situ, maka kita perlu untuk mengusirnya terlebih dahulu. Ketika dia masih tetap bertahan, yang terjadi ada kejang-kejang seperti itu, bisa saja langsung mati, bisa saja langsung terkapar. Jadi yang harus Anda lakukan adalah bersuci terlebih dahulu. Lakukan sholat hajat 2 rakaat, lalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Anda baca doa ini, Alif Lam Mim. Anda baca berulang-ulang kali. Syukur-syukur Anda bisa mendapatkan titik hening. Ketika Anda bisa sampai titik hening, jangan heran ketika pandangan batin Anda secara nyata akan melihat ada sosok ataupun seperti mirip orang, jadi penampakan-penampakan yang jatuh terkapar. Jadi itu adalah jin, baik itu jin yang ada di dalam buhul maupun jin kiriman ke rumah Anda, ataupun jin yang berada di rumah Anda yang sering mengganggu Anda. Biasanya nggak pernah mengganggu, dia akan langsung keluar. Jadi itu cara untuk menggunakan, mengantisipasi serangan ilmu gaib. Ketika yang ada di batang tubuh Anda, ada jinnya ataupun yang lainnya, juga akan bernasib sama. Lalu bagaimana ketika Anda ingin mengaplikasikan kepada seseorang yang zolim kepada Anda cukup dengan sambil membayangkan orangnya. Ketika ada khodam di orang yang menzolim Anda, juga akan langsung binasa. Orang tersebut akan langsung merasakan, bisa saja langsung kejang-kejang, bisa saja langsung stroke, bisa saja langsung terkapar. Dari pengalaman saya seperti itu. Dipraktekkan kepada sosok jin yang kafir seperti itu. Jadi untuk menggunakan ilmu ini sebaik mungkin, usahakan Anda di posisi yang benar. Hanya sekedar memberi pelajaran agar orang tersebut tidak terus mengulangi perbuatan jahatnya kepada Anda. Namun ketika Anda membiarkan, itu tidak jadi masalah, itu hak mutlak dari Anda. Karena saya ada 2 pandangan. Ketika saya mengetahui cara untuk menangkal itu, kenapa saya tidak menangkalnya? Ketika saya tidak menangkal, artinya kan di situ saya membiarkan kejahatan, angkara murka, sehingga bisa saja bulu itu digunakan untuk yang lainnya. Artinya saya membiarkan kejelekan terus merajalela. Itu salah kan? Ada 2 pandangan lagi, saya biarkan saja. Nanti kalau capek kan berhenti sendiri. Ingat seperti itu kan? Biarkan Allah yang membalas. Ada pandangan seperti itu. Ada pandangan yang lain juga. Jadi sisi pandang seseorang itu berbeda-beda. Saya ambil 2 sisi pandang tadi. Kalau dulu saya itu justru membiarkan saja. Karena ketika saya membalas, apa bedanya? Namun ketika saya tidak memberi pelajaran, orang tersebut ya terus mengulangi. Ya kalau dia digunakan hanya untuk saya, untuk yang lain, Anda bisa, kenapa tidak Anda menangkal tersebut. Jadi seperti itulah keilmuan yang bisa saya bagikan kepada kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari keilmuan ini, silahkan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah, manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.